Saudara, masih sekitar 85 hari menjelang pemilihan presiden 2024. Tetapi perang konten digital yang bermuatan aktivitas maupun pesan dari partai dan elit politik semakin terasa. Konten dalam bentuk tayangan televisi hingga video pendek di sosial media berseliweran dan seringkali membangkitkan komentar warganet. Riuh percakapan warganet di media sosial tentang pemilu 2024 telah berkembang masif saat ini. Hal ini dapat dinilai sebagai peluang sekaligus ancaman bagi kualitas pemilihan umum. Dan hal ini memunculkan pertanyaan sejauh mana perang konten dapat dibiarkan agar tidak mencederai semangat demokrasi. Lebih lanjut, kita telah terhubung bersama dengan dosen komunikasi Universitas Multimedia Nusantara, Pak Silvanus Alvin. Selamat sore Pak Alvin, apa kabar? Salam sehat selalu. Sore, Mbak Lara, salam semangat dan sehat selalu juga. Baik, Pak Alvin, komunikasi politik dengan menggunakan media massa sebetulnya adalah hal yang lumrah begitu ya. Sementara jika kita melihat data penggunaan internet atau media sosial untuk kepentingan kampanye sebetulnya sudah mulai ditemukan pada masa pemilu 2014. Bagaimana Pak Alvin menilai fenomena maraknya konten pemilu di media sosial saat ini yang tentunya sudah lebih masif jika dibandingkan dengan masa pemilu sebelumnya? Iya, jadi memang ini kan kita nggak bisa pungkiri ya bahwa keterbukaan informasi, arus dan penetrasi internet itu kan begitu tinggi gitu ya. Apalagi Indonesia ini kan jumlah pengguna internetnya itu bisa dibilang hampir 80% itu pengguna internet. Bahkan anak kecil aja gitu ya udah dibekali dengan handphone, ponsel pintar, itu mereka bisa mengakses informasi. Nah, ini kan menjadi terpaan yang sangat potensial gitu bagi para ya politisi lah, bisa dibilang di tahun politik sekarang dan juga 2024. Mereka pasti akan berusaha memanfaatkan ya ini ceruk ini gitu. Di sini adalah pasarnya gitu. Dengan tadi sudah disebutkan dari data-data gitu, ada yang namanya snackable content. Saya lebih suka menyebutnya sebagai snackable content gitu ya. Nah, di sini juga ada peluang bisa terjadi yang namanya disinformasi. Jadi memang pembuatan berita hoax yang secara sengaja dan terstruktur, sistematis gitu ya, bahkan dibuat untuk masif gitu ya, supaya bisa mengelabui orang-orang gitu. Nah, ini adalah bagian propaganda politik gitu. Entah itu dia menyudutkan lawan ataupun berusaha menguntungkan kandidat tertentu. Nah, ini kan kita nggak bisa bilang yang jadi masalah lagi nih. Apakah kandidat tertentu yang memang menyewa jasa istilahnya para pelaku hoax ini? Nah, ini kan nggak bisa. Kenapa? Karena bisa saja ada dorongan dari ideologi politik tertentu sehingga mereka merasa punya inisiatif untuk membuat sebuah konten hoax. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, itu yang saya rasa tadi kalau disebutkan angkanya mencapai 100 gitu ya, saya yakin angkanya akan lebih menukik tajam, itu akan sangat terbang tinggi itu pada saat jelang pemilu. Bahkan di masa-masa kampanye itu akan sangat banyak berseliweran. Tinggal literasi digital kita, dan saya yakin di era saat ini gitu ya, ada generasi milenial, ada Gen Z juga yang menjadi pasar utama gitu ya, dan juga mereka mayoritas gitu. Saya rasa mereka akan lebih aware dengan hal ini, karena kan 2014, 2019 kita sudah pernah mengalami, dan kita bisa lihat gitu ya di pemilu sekarang tensinya juga agak sedikit suam-suam kuku, belum sampai panas gitu. Ini kan berbeda dengan 2014, 2019. Kurang lebih begitu Mbak Laras sebagai pengantar. Oke, baik Pak Alvin, meskipun media sosial ini berarti kan menawarkan kecepatan begitu ya dan juga kreativitas, namun tadi disebutkan bahwa adanya minim filterisasi dan juga kredibilitas begitu ya, sehingga banyak disinformasi ataupun hoax yang tersebar, pun konten-konten yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Lantas bagaimana semestinya media sosial ini tetap dapat memiliki iklim yang baik untuk pertukaran informasi menjelang pemilu terutama? Yang pertama tentu dari si usernya sendiri atau si penggunanya sendiri, karena kan ya batasan itu atau mereka yang harus memproteksi diri mereka supaya mereka bisa membuat konten yang bagus yang nantinya disampaikan kepada publik itu juga positif. Nah, jadi ini kan sebenarnya satu grand design yang besar bahwa kita harus punya yang namanya literasi digital. Dimulai dari mana? Dimulai dari orang tua. Nah, dari orang tua itu mendidik anaknya supaya tahu batasan dari bermain media sosial, bagaimana cara mereka untuk bisa mencerna gitu ya, terutama bagi mereka yang punya hak pilih gitu.
Nah, yang kedua, di sini harus ada peran serta daripada politisi itu sendiri atau para kandidat yang akan berkontestasi di 2024 ini. Mereka jangan sampai memulai yang namanya berbagai strategi-strategi. Kalau saya bilang ini emotional arousing political message. Jadi bagaimana mereka itu berusaha untuk mendorong perasaan emosional. Jadi karena kan kalau sekarang di media sosial itu ada kebijakan yang namanya entah itu di Meta atau Facebook atau di TikTok, itu ada kebijakan untuk pembatasan konten-konten yang sifatnya berisi pesan politik. Nah, sekarang tinggal bagaimana kalau misalnya ada pembatasan, artinya apa? Pesan-pesannya akan berusaha untuk secara implisit. Ketika pesannya itu implisit, nah mereka berusaha apa sih? Menyasar mana? Ke rasa emosional. Ketika berusaha menyasar emosional inilah yang kembali kita harus diingatkan kandidat tidak boleh terlalu mendorong gitu secara implisit, dan juga harus ada proteksi dari diri masing-masing pengguna atau user. Dan terakhir yang patut kita perhitungkan adalah gini, peran besar media pers. Nah, ini harus saya tekankan atau garis bawahi bahwa ada peran besar media pers di sini. Kenapa? Karena itu kalau kita tadi kan disampaikan riset dari Kata Data ya. Tapi ada juga riset dari University of Oxford yang digital news report dari Reuters Institute itu menyatakan bahwa media pers itu punya peran besar sebagai media yang memberikan konfirmasi apakah sebuah isu ini hoax atau tidak gitu. Nah, disinilah peran besar media, dan juga pers itu memang harus menjadi sumber informasi yang terpercaya, memberikan kebenaran yang objektif. Dan kalau dari riset Reuters Institute itu juga TVRI misalnya itu ditempatkan sebagai 10 besar media pers Indonesia yang selalu diakses oleh publik. Nah, kemudian TVRI juga menempati peringkat top 15 atau top 15 dari media yang dipercayai, bahkan secara brandnya juga dipercayai. Artinya apa? Nah, di sini kan publik ketika mereka kebingungan, mereka harus tahu mana yang benar. Nah, yang benar itu bukan ada di Google ataupun di media sosial. Yang benar itu ada di media pers. Karena apa? Karena pers itu kan menyajikan berita, menjadikan fakta itu sudah diverifikasi. Di pemilu, peran besar dari pers ini sangatlah penting. Nah, oleh karena itu, pers harus independen. Nah, jadi ini adalah 3 cara yang menurut saya sangat relevan gitu. Yang pertama, itu tadi dari diri sendiri, kemudian ke politisi, dan peran besar pada pers itu sendiri. Pers harus bisa menjadi watchdog juga. Baik. Kurang lebih begitu Mbak Laras. Baik, ini menarik sekali ya. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita dibuat sedih atau dibuat begitu senang dengan salah satu konten di media sosial. Ternyata itu sebetulnya ada tujuan tertentu sehingga harus ada literasi diri. Tapi yang ingin saya tanyakan selanjutnya tadi terkait yang sudah disampaikan juga bahwa berarti pertama mungkin masyarakat memang mengakses informasi tidak bisa dipungkiri lagi sekarang melalui media sosial begitu ya. Namun masyarakat masih akan mencari kebenarannya benar atau tidak melalui media pers begitu ya yang memiliki kredibilitas. Saya jadi penasaran sebetulnya bagaimana ke depan atau masa depan dari media pers terutama media televisi begitu ya yang saat di era media sosial saat ini, bagaimana seharusnya media pers ini tetap memegang peranan pentingnya di era politik terutama. Ya, jadi yang pertama adalah mau tidak mau harus dia ikut bertransformasi, dia harus ikut berevolusi. Nah, maksudnya gini, kalau dulu kan ya televisi itu ya sudah dari satelit atau sekarang sudah ke digital. Tapi televisi pun sekarang sudah menjelma masuk ke ranah digital, misalnya seperti apa, ada di YouTube-nya, ada di website-nya, atau bahkan ada di konten media sosial seperti Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya kan hanya formatnya. Jadi formatnya, tapi bukan esensi daripada kontennya. Nah, soal kualitasnya ini yang harus tetap dijaga. Soalnya apa? Karena apa? Karena publik itu menyasar pada kualitas. Gitu. Yang dijual ataupun yang istilahnya dikonsumsi oleh publik itu adalah kualitas daripada pers itu sendiri. Selama pers menjadikan berita ataupun informasi yang kredibel, kualitas terpercaya, saya yakin publik tidak akan bergeser. Nah, kalau kita bicara soal evolusi daripada media pers itu sendiri, apakah pers akan ditinggalkan atau enggak, kita bisa melihat dari mana? Dari koran misalnya. Koran ada lahir radio, koran tidak dilupakan. Nah, kemudian ada lahir televisi, radio pun juga tidak istilahnya tidak dikesampingkan. Tapi selama mereka melakukan yang namanya
transformasi dan juga evolusi. Nah, itu saya rasa masih akan tetap ada pasarnya. Dan bagaimana kalau kita bicara dengan AI di masa depan? Semakin kita bicara tentang artificial intelligence, kita mungkin akan kehilangan dan akhirnya apa? Back to basic. Ketika kita bicara AI, kita harus bicara tentang post AI, pasca artificial intelligence itu apa? Ia kembali kepada sistem ataupun norma-norma yang sudah kita ketahui. Kenapa? Karena sifat dari manusia itu, mereka menyukai sesuatu yang sudah mereka ketahui. Ketika ada hal-hal yang mereka tidak ketahui, seperti disrupsi teknologi, mereka akan kembali back to basic. Contohnya seperti apa? Kita bisa lihat dari misalnya di Swedia atau di beberapa negara Eropa, mereka bahkan tidak mau menggunakan AI gitu misalnya, bukan tidak mau menggunakan AI ya, tapi tidak mau terlalu banyak siswa-siswa mereka dididik untuk mengaplikasikan digital gitu. Tapi apa? Kembali ke basic dengan pen dan kertas dengan pen, dengan pulpen misalnya seperti itu. Dalam politik pun juga sama. Kita nggak bisa ngomong, oh yang penting tampil di medsos, kemudian dia akan pasti terpilih. Misalnya yang banyak followersnya yang akan menang, nggak bisa. Tapi ketika dia maksudnya masuk belusukan misalnya seperti itu, ketemu dengan warga, mereka mencatat aspirasi, mendengarkan aspirasi, mengerjakan aspirasi itu, memberikan solusi, itu yang akan menjadi daya pilihnya mereka. Artinya apa? Back to basic gitu. Jadi kita tidak perlu khawatir, dan media pers kembali lagi tidak akan ditinggalkan selama mereka masih memberikan kualitas yang tinggi. Baik. Gitu. Berarti selama tetap menjaga kualitas dari jurnalisme pemberitaan itu sendiri, media mainstream begitu ya, salah satunya televisi, tetap dapat bertahan selama menjaga kualitasnya di segala era teknologi yang sudah sangat maju dengan saat ini. Terima kasih banyak Pak Alvin, dosen komunikasi Universitas Multimedia Nusantara, telah berbagi informasi bersama kami. Terima kasih, salam sehat selalu. Baik, selamat sore. Selamat sore.